Halo Halo teman-teman, teman-teman. perkenalkan nama saya Denny Franciscus Umar, berasal dari Paroki Santo Franciscus Saperius Kakasikasen, Stasiun Santo Antonius Padua Waila. Dan teman saya, Nama saya Dario Wilar dari Paroki Santo Antonius Padua Taratara. kami dari kelas retorika di Seminari Santo Franciscus Saperius Kakasikasen. Dan pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Anda mengenai kisah-kisah atau pengalaman-pengalaman selama Anda menjalankan panggilan di seminari ini dan motivasi-motivasi awal ketika Anda memutuskan untuk masuk di seminari ini. Pertama-tama saya akan menanyakan bagaimana dulu kabar Anda saat ini. Tentunya saat ini baik-baik saja. Kalau tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja, saya tidak berada di tempat ini. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Jadi, apa motivasi awal panggilan Anda ketika Anda memutuskan untuk masuk di seminari Santo Franciscus Saperius Kakasikasen? Oke. Jadi motivasi awal saya sebelum masuk seminari itu timbul sejak saya berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Saya mulai agak lupa. Di mana saya melihat beberapa pastor, beberapa imam yang memimpin misa. Kemudian saya merasa tertarik. Saya bertanya dalam diri saya, kenapa saya tidak menjadi seperti mereka saja? Kemudian seiring berjalannya waktu, saya sering mengikuti ibu saya untuk bertemu dengan beberapa pastor itu dalam keperluan dari ibu saya. Kemudian saya hanya ikut. Kemudian saya mendengar kisah-kisah pengalaman mereka selama menjadi pastor. Kemudian dari sekian banyaknya pengalaman mereka yang mereka ceritakan, saya merasa tertarik untuk menjadi seperti mereka. Jadi itu motivasi awal saya sebelum bergabung di seminari ini. Ya, jadi dari motivasi yang begitu kuat membuat Anda ingin menjadi seorang imam, ingin masuk di seminari ini. Ya. Dari motivasi awal Anda ini, saya akan bertanya kepada Anda, ketika Anda bergabung di seminari menengah Santo Franciscus Saperius Kakasikasen ini, apakah Anda mengalami pengalaman sedih atau pengalaman senang? Coba Anda ceritakan bagaimana Anda menghadapi pengalaman sedih itu, Anda menjalani pengalaman senang ketika Anda berada di seminari Santo Franciscus Saperius Kakasikasen. Oke. Tentunya setelah saya bergabung dalam komunitas dari Santo Franciscus Saperius Kakasikasen untuk menjalani panggilan saya, tentunya ada banyak sekali pengalaman. Tentu tidak cukup waktu untuk menceritakan semua pengalaman saya selama saya berada di seminari ini. Saya mau menceritakan hanya sekitar 1 atau 2 pengalaman saya. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya mengalami pengalaman senang selama saya berada di seminari ini, tentunya banyak. Salah satunya yang paling menyenangkan bagi saya, yakni saya bertemu dengan teman yang serasa seperti saudara saya sendiri. Di mana saya membedakan kalau teman yang berada di luar seminari itu berbeda dengan teman yang berada dalam seminar. Bedanya yakni kalau teman yang berada di luar seminari itu hanya sekedar teman saja, di mana teman saling berkumpul bersama, tentunya tidak setiap waktu, setiap jam, setiap menit, setiap detik tidak bersama-sama dengan mereka. Tapi berbeda dengan teman yang berada di dalam seminari ini, di mana sehari full
24 jam saya bersama dengan mereka. Tidak seperti yang di luar. Mengapa saya katakan seperti teman yang ada di dalam seminari ini serasa seperti saudara saya sendiri? Itu karena mereka selalu bersama-sama dengan saya, walaupun saya dalam keadaan susah, senang, mereka tidak bersama dengan saya. Dan yang paling menyentuh hati saya, yakni saat saya mengalami keadaan yang sedih atau saya merasa down dalam menjalani panggilan, teman yang ada di dalam selalu datang untuk memberikan jalan keluar, menambah motivasi saya dan menguatkan saya supaya saya tetap berada di tempat ini dan menjalani panggilan saya, untuk meneruskan panggilan saya. Jadi itu sangat menyentuh hati saya, dan itu membuat saya merasa senang karena saya rasa hanya di tempat ini yang teman serasa seperti saudara. Saya dapat pastikan 90% teman yang ada di luar seminari tidak akan menjadi sama dengan teman yang berada di dalam seminari ini. Jadi itu salah satu pengalaman yang membuat saya merasa senang. Kemudian ada juga pengalaman sedih, di mana saya mendapat hukuman dari salah satu formator di seminar ini, salah satu pembina di seminar ini. Suatu saat saya melakukan pelanggaran yang bagi saya itu hanya pelanggaran kecil, tapi hukuman yang diberikan kepada saya merasa itu berat dan itu tidak sebanding, menurut saya tidak sebanding dengan apa yang saya buat dan hukuman yang saya terima, hukuman yang diberikan kepada saya. Jadi dari situ saya merasa dunia ini tidak adil. Masa pelanggaran yang saya lakukan hanya kecil dan hukuman yang diberikan itu besar. Jadi saat itu saya memberontak kepada salah satu formator yang memberikan hukuman kepada saya. Saya memberontak dan saya mengatakan bahwa kenapa pelanggaran yang saya buat itu hanya kecil, tetapi hukuman yang diberikan itu berat. Dan dari situ dia tidak mengatakan alasannya mengapa memberikan hukuman yang berat kepada saya, namun dia hanya menambah hukuman 2 kali lipat dari hukuman pertama yang diberikan. Kemudian dari situ saya merasa sedih karena jujur saja waktu itu saya masih berkeinginan untuk melanjutkan panggilan saya. Tapi sejak mengalami pengalaman itu, saya merasa bahwa panggilan saya hanya akan berhenti sampai pada saat itu. Dan saya sedih karena jujur saja banyak sekali khususnya keluarga saya yang sangat berharap bahwa saya akan meneruskan panggilan saya sampai ke jenjang yang lebih tinggi daripada di tempat ini. Jadi saya berefleksi dan saya menemukan bahwa ternyata hukuman yang diberikan kepada saya itu bukan hanya akan membuat saya menderita, tetapi itu hanya sebuah ujian bagaimana saya menghadapi masalah tersebut. Dan saya tidak mengerti dan tidak paham dari mana
jawaban itu muncul. Saya hanya berefleksi, kemudian saya menemukan jawaban bahwa itu hanyalah ujian, bukan hanya untuk membuat saya menderita. Dan dari situ saya merasa lebih sedih lagi bahwa yang saya lakukan itu bukan untuk untuk menemukan jalan yang benar dengan cara memberontak, tetapi mengarahkan saya ke jalan yang lebih salah lagi. Jadi itu sangat membuat saya sedih. Dan itulah pengalaman saya. Jadi dari pengalaman senang, sedih yang Anda alami, bagaimana perasaan Anda pada saat ini? Sebenarnya saat ini saya merasa happy saja, karena saya berpikir bahwa sudah tidak akan lama lagi saya berada di tempat ini. Karena kurang lebih hampir 4 tahun saya mengalami berbagai pengalaman dan itu terasa singkat. Walaupun banyak penderitaan, banyak kesusahan yang saya alami, tapi saat ini entah kenapa jujur saya merasa senang karena saya tidak menyangka saya boleh bertahan hingga hampir 4 tahun di seminar ini. Nah itulah perasaan saya saat ini, jadi happy aja. Dan perasaan Anda yang senang, happy, apakah Anda memutuskan untuk lanjut ke jenjang berikutnya, atau dari perasaan pengalaman Anda itu Anda akan memilih jalan yang lain? Jadi bagaimana? Ya tentunya perasaan yang senang saat ini tidak mungkin yang sekarang senang kemudian saya akan memberhentikan panggilan saya secara tiba-tiba. Itu bagi saya tidak mungkin. Jadi kalau Anda menanyakan kepada saya apakah saya akan lanjut, dengan semangat, dengan tegas, dengan suara lantang saya akan mengatakan bahwa saya akan lanjut. Jujur saja panggilan saya saat ini masih dalam keadaan yang berkobar-kobar. Jadi saat ini saya masih memutuskan untuk lanjut. Bila Tuhan berkenan saya tetap akan lanjut. Pertanyaan yang berikutnya, apakah Anda memiliki salah satu imam atau tokoh yang menjadi panutan Anda selama Anda menjalani panggilan dari nomor 1 Franciscus Xaverius atas tersebut? Ya, tentunya bila bicara mengenai tokoh panutan, saya memiliki salah seorang tokoh imam yang menjadi panutan saya selama saya menjalani panggilan seminar ini. Tokoh tersebut ialah Pastor Albertus Smith. Saya mengaguninya karena dia adalah seorang imam yang berasal dari negara lain. Dia rela berkarya di luar tanah kelahirannya. Dia rela meninggalkan keluarganya hanya untuk melayani Tuhan dan sesama umat manusia. Dan dari situ saya merasa termotivasi bahwa kenapa saya tidak menjadi seperti dia saja. Ya begitu. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang telah Anda sebutkan tadi, coba Anda berikan pesan bagi mereka yang telah bergabung di seminar Santo Franciscus Xaverius Kekasih ini dan mereka yang ingin bergabung di seminar menengah Santo Franciscus Xaverius Kekasih ini. Jadi pesan saya untuk kalian yang mau dan berkeinginan
untuk bergabung dengan komunitas kami di Seminari Menengah Santo Fransiskus Seterius Kakaskasen ini. Saya mau mengatakan bahwa jangan ragu-ragu untuk masuk ke seminari ini. Tentunya saya mau mengatakan bahwa bila kalian bergabung di seminari ini, kalian akan merasakan berbagai pengalaman, entah itu susah, senang, atau pengalaman yang menderita. Tentunya kalian akan mengalaminya. Namun di sini saya mau mengatakan bahwa dari semua pengalaman yang mungkin akan kalian alami, akan ada saatnya kalian akan merasa senang seperti saya sekarang ini. Walaupun Anda membayangkan atau menghayal tentang pengalaman yang telah terlewatkan, entah itu susah, senang, atau menderita, akan ada saatnya kalian mengalami perasaan senang, di mana kalian boleh menghadapinya. Tentunya yang saya mau katakan di sini, bila kalian ingin bergabung di tempat ini, kalian harus menguatkan mental kalian, dan kalian harus belajar hidup sendiri tanpa bergantung pada orang tua. Jadi dua hal yang ingin saya katakan, yang menurut saya, bagi saya pribadi itu penting, yakni kuatkan mental kalian dan jangan bergantung lagi pada orang tua, melainkan hidup sendiri atau mandiri. Jadi itulah pesan saya untuk kalian yang mau bergabung dengan kami di Seminari Santo Fransiskus Seterius Kakaskasen. Jadi terima kasih kepada teman saya dari Bulan yang telah memberikan atau menceritakan pengalaman-pengalaman selama menjalani panggilan di Seminari Menengah Santo Fransiskus Seterius Kakaskasen. Sekian dan terima kasih.